Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senrita Jayani dengan NIM 2205 1204009 dari kelas Teknik Informatika A 2022. Di sini saya akan menyelesaikan praktikum keempat saya dari mata kuliah IoT yang berjudul Server Registration. Langkah pertama, kita cari lampunya, 2 lampu, lalu 2 jendela, setelah itu 2 home router, kita rapikan terlebih dahulu ya biar tidak berantakan. Lalu kita cari router empty. Selanjutnya server, dan selanjutnya show server, selanjutnya tower, dan yang terakhir smart device. Lalu kita rapikan terlebih dahulu agar enak dilihat. Lalu kita kasih kotak untuk membedakan rumah 1 dan rumah 2. Nah, yang ini kita kasih rumah 1. Terus yang kotak sebelahnya itu rumah 2. Kita rapikan lagi. Setelah itu kita masuk ke router. Kita off-kan terlebih dahulu. Terus kita cari yang tipenya 1JFE. Kita drop ke 4-nya. Nah, agar interface-nya ini bisa ada fast internetnya 4 sesuai sama perintahnya. Lalu di fast internet 1 kita kasih IP address-nya 192.168.1.1. Jangan lupa kita on-kan. Lalu untuk FE yang kedua 192.168.2.1. Selanjutnya yang ketiga 192.168.1. Selanjutnya yang keempat 192.168.4.1. Kita on-kan semua ya. Setelah itu kita ke static, kita masuk ke network, kita tuliskan 172.16.1.0. Selanjutnya mesh-nya 255.255.255.0. Lalu next hop-nya kita tuliskan 192.168.4.2. Kita klik add. Setelah itu kita masuk ke setting servernya, kita masuk ke server, ke IoT kita on-kan, DNS-nya juga kita on-kan, terus kita kasih nama iot.net. Lalu address-nya itu 192.168.1.2. Lalu kita klik add. Setelah itu kita masuk ke setting, kita ketikkan gateway-nya 192.168.1.1 dan S-nya 192.168.1.2. Lalu masuk ke fast internet-nya, IP address-nya 192.168.1.2. Lalu kita setting home router-nya. Kita masuk ke GUI, auto config DHP, terus kita 192.168.10.1 IP address-nya. Lalu kita masuk ke internet, kita pilih static,
kita masukkan IP address-nya 192.168.2.2. Untuk gateway-nya 192.168.2.1, DNS-nya 192.168.1.2. Lalu masuk ke Kubernetes, SSID-nya kita ganti rumah 1. Sama seperti home router sebelumnya. Untuk DHCP-nya kita ganti 192.168.20.1. Lalu save setting, kita masuk ke config, kita masuk ke internet static, lalu IP address-nya 192.168.3.2. Untuk gateway-nya 192.168.3.1. Dan untuk DNS servernya kita 192.168.1.2. Lalu wireless-nya kita SSID-nya kita ganti rumah 2. Selanjutnya kita ke office server, kita masuk ke config, kita masuk ke setting, providernya kita ganti Telkomsel, lalu allow internet kita on kan, lalu backbone-nya static, kita masukkan IP address-nya 192.168.4.2. lalu gateway-nya 192.168.4.1. Untuk DNS-nya 192.168.1.2. Setelah itu kita tutup, lalu kita masuk ke cell tower-nya, kita masuk ke config. Untuk providernya kita ganti ke Telkomsel sama seperti servernya. Setelah itu tutup, kita masuk ke lampunya. Nah, di sini ada pilihan network adapter ini bisa disesuaikan ya Kak. Sepertinya kalau lampu itu pakai PT IoT NIM 1W AC. Terus displaynya kita kasih lampu 1. Wireless-nya kita kasih sama seperti SSID dari router rumah, yaitu rumah 1. Untuk window-nya, nah untuk window-nya ini network adapternya pakai yang 1W. Lalu masuk ke setting, kita ganti namanya jadi jendela 1. Wireless-nya SSID-nya kita ganti sama SSID dari router rumah 1. Selanjutnya untuk advance config ini kita ganti juga 1, masuk ke Kubernetes. Ini rumah 2, sesuaikan dengan home router 2. Jendelanya juga kita ganti sama seperti sebelumnya. Wireless-nya rumah 2 ya. Setelah itu untuk smartphone-nya kita masuk ke config, kita masuk ke wireless-nya, ID-nya kita ganti Telkomsel. Salah, sepertinya kita masukkan ke ini juga sel 1, provider name-nya Telkomsel. Nah, setelah itu kita konekkan dengan kabel dari server PT ke router. Setelah itu home router ke router, home router 2 ke router, central office ke router, dan cell tower ke central office. Lalu kita lakukan simulasi untuk beberapa elemen IoT ke server PT. Setelah dilakukan simulasi, semua server IoT berhasil terhubung.
Lalu kita masuk ke langkah berikutnya, kita buka smartphone, lalu kita buka web browsernya. Sepertinya kita setting dulu IoT-nya ya. Untuk IoT servernya kita kasih server address-nya itu dari servernya yang tadi kita buat, yaitu iot.net. Lalu kita username-nya IoT dan password-nya IoT. Lalu kita konekkan. Jendelanya juga sama seperti lampu. Nah, lakukan langkah yang sama ini untuk berbagai perangkat IoT, lampu 1, lampu 2, jendela 1, dan jendela 2. Jangan lupa kita konekkan. Setelah itu kita masuk ke smartphone, web browser, desktop ya, lalu kita klik web browser, lalu kita klik iot.net. Karena kita belum memiliki akun, jadi kita buat akun tadi yang IoT, passwordnya dan username-nya juga IoT. Lalu kita create ya. Di sini belum ada muncul apa-apa, kita tutup terlebih dahulu. Kita masuk lagi ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa langsung buat masukkan username yang kita buat tadi, IoT sama passwordnya IoT. Ini salah ya, kita langsung masuk aja yang tadi. Nah, muncul karena saya sudah buat akun tadi, jadi muncul kalau username-nya sudah digunakan. Jadi kita ulangi lagi, lalu kita masuk ke URL-nya iot.net, lalu username-nya IoT dan passwordnya IoT. Nah, setelah dicek ternyata tidak ada sambungan perangkat yang muncul ya. Jadi saya cek di like-nya, ternyata belum ke connect. Semuanya belum ke connect. Jadi kita konekkan terlebih dahulu ya. Nah, setelah connect kita coba refresh. Nah, ternyata cuma lampu 1 dan cuma lampu 2 yang terbaca. Nanti kita cek lagi apa window-nya apakah belum terkonek. Nah, window-nya juga belum terkonek. Window-nya juga belum terkonek, terus kita refresh lagi. Semuanya sudah bisa dipakai dan sudah dikonekkan ke smartphone, dan bisa dilihat hasilnya. Kita bisa mematikan, menyalakan lampu, membuka dan menutup jendela melewati smartphone. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.